Oke, kembali lagi dengan kapasitor TED. Di video kali ini saya membuat prototipe dari TZN4S, yaitu suatu temperatur kontrol yang bisa digunakan untuk mengatur suhu dari pendingin maupun pemanas. Di prototipe ini juga bisa kita gunakan untuk mengatur pendingin dan pemanas. Kita bisa juga menentukan batas suhu yang kita inginkan. Sensor yang digunakan pun yaitu sensor thermocouple tipe K. Nah, ini adalah sensornya. Dengan range suhunya sekitar minus 200 sampai 1350 derajat Celcius. Jadi cocok untuk digunakan di industri yang menggunakan pemanas atau pendingin di alat produksinya. Atau bisa juga dipasang di oven atau pendingin makanan di sebuah pabrik makanan atau home industri makanan yang menggunakan oven ataupun pendingin makanan yang relatif besar ya pendingin makanannya, suatu ruangan pendingin makanan. Nah, di sini ada beberapa tombol yang digunakan, yaitu untuk men-setting nilainya, yaitu di set value ini, lalu untuk merubah modenya, mode dari dingin atau panas, lalu untuk tombol menunya. Nah, jadi tombol menunya ini untuk memindah settingan value atau ke mode ya. Nah, kalau misalkan kita tekan menu, maka akan masuk ke tampilan mode. Kalau kita tekan menu lagi, dia akan kembali ke settingan value. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk outputnya sama dengan TZN4S. Di sini saya gunakan driver relay yang batas arus maksimalnya 3 ampere. Cuma bagi teman-teman yang beban arus heater atau pendinginnya sekitar 10 ampere atau lebih, bisa diganti dengan menggunakan SSR atau yang mampu relaynya outputnya mencapai beban yang sampai 10 ampere atau lebih ya. Nah, karena di sini saya nanti hanya gunakan solder untuk percobaannya, maka di sini saya gunakan hanya driver relay biasa, yaitu yang batas maksimalnya hanya 3 ampere. Nah, untuk outputnya sendiri ini nanti karena kita pasang relay, nanti untuk cara pemasangannya yaitu diseri dengan tegangannya. Jadi bebannya yang berupa heater atau pemanas kita seri dengan tegangannya ya. Entah itu line-nya atau netralnya bebas, terserah. Yang penting diseri ya. Jadi relay di sini hanya sebagai saklarnya saja. Lalu ada satu fitur lagi, yaitu saat temperatur kontrolnya mati, settingan value-nya ini tidak akan berubah ya, tidak akan kembali lagi ke 0. Jadi ini kan ada settingan value, dia tidak akan kembali ke 0 saat kita matikan, karena settingan value-nya ini sudah kita simpan di EEPROM-nya Arduino. Jadi kita tidak perlu setting ulang jika misalkan temperatur kontrolnya mati. Nah, misalkan saya beri contoh ya, kita rubah settingan value-nya di 41, kita coba kita matikan, lalu kita nyalakan lagi. Nah, bisa dilihat settingan value-nya tetap di 41 meskipun tadi sudah kita matikan, karena settingan value-nya sudah kita simpan di EEPROM dari Arduino. Nah, sekarang kita akan coba kita gunakan temperatur kontrol ini baik dari dingin ataupun panasnya modenya. Nah, sekarang kita coba untuk yang panas dulu ya, dengan cara kita tekan menu untuk mengganti ke pilihan mode. Nah, jika sudah muncul tampilan mode, kita baru tekan tombolnya. Jika misalkan kita ingin panas, kita tinggal ganti panas. Nah, lalu masuk lagi ke menu, ke tampilan awalnya. Sekarang akan saya pasangkan untuk outputnya dulu, yaitu berupa solder. Nah, di sini untuk outputnya sudah saya pasang. Nah, ini saya pasangkan dengan solder. Solder yang saya gunakan yaitu solder digital, jadi kita bisa tahu soldernya ini dalam kondisi nyala atau mati ya. Nah, jadi seperti itu. Karena kita gunakan ini mode panas, berarti suhu yang kita tentukan yaitu 41. Jadi ketika suhunya mencapai 41, maka otomatis pemanasnya akan mati atau soldernya ini akan mati ya. Nah, sekarang kan kita coba thermocouple-nya kita dekatkan dengan soldernya.
Nah, bisa dilihat soldernya mati saat suhunya sudah melebihi dari 41 derajat Celcius. Kita coba lagi waktu kelihatan displaynya ya. Biar turun dulu. Nah, ini suhunya sudah turun dan soldernya sudah menyala lagi. Sekarang akan kita dekatkan sehingga suhunya mencapai 41 lebih. Nah, saat suhunya melebihi dari 41 derajat Celcius, maka solder atau pemanasnya akan mati. Nah, jadi ini untuk prinsip panasnya. Nah, sekarang kita akan coba dengan mode yang dingin. Nah, di mode yang dingin ini nanti saya akan gunakan air es karena saya tidak ada pendingin, yaitu berupa kompresor. Jadi saya gunakan alternatifnya menggunakan air es yang nanti akan saya hubungkan outputnya berupa lampu. Jadi biar kita tahu kondisi outputnya nyala atau mati. Nah, sekarang akan kita coba ke mode yang dingin ya. Kita ganti dulu untuk modenya. Kita pilih dingin. Lalu kita kembalikan ke tampilan set value-nya. Nah, di sini outputnya saya hubungkan dengan pilot lamp ya. Jadi biar tahu kondisinya saat ini pendinginnya aktif atau tidak, kita ibaratkan seperti itu karena di sini saya tidak ada pendingin. Nah, nanti akan kita coba kita celupkan ke air es ya. Di sini saya sudah sediakan air es. Nah, ini saya sediakan air es di sebuah wadah. Nah, kita setting dulu untuk settingan value-nya, misalkan terbaca 25. Jadi kalau misalkan nanti kurang dari 25 dia akan mati. Jika misalkan suhu yang terbaca ini kurang dari 25 ya, kebanyakan 25. Soalnya saya juga tidak tahu ini suhu RS nya berapa. Kita masukkan temperatur kontrolnya. Nah, di bawah 25 dia langsung mati ya. Nah, kita kembalikan ke normal lagi. Kita angkat. Nah, nanti kalau misalkan dia lebih dari 25 derajat, dia akan nyala lagi. Nah, sekarang akan kita coba settingan value-nya di 20. Nah, kita masukkan lagi di air es. Nah, bisa dilihat ketika suhunya kurang dari 20 derajat Celcius, maka dia lampunya akan mati. Nah, jadi seperti itu untuk temperatur kontrol, yaitu prototipe dari TZN4S ini. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan temperatur kontrol yang digunakan untuk prototipe TZN4S yang memerlukan program sederhana saja, tidak memerlukan banyak fitur, opsi ini bisa digunakan ya teman-teman, karena kita membuat sendiri otomatis harganya juga lebih murah. Nah, setelah ini akan saya jelaskan bagaimana cara wiring diagramnya dan cara programnya ya. Tonton terus video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana wiring diagramnya, di mana bahan yang diperlukan yaitu berupa push button sebanyak 5 buah, lalu Arduino Uno Max 6675 yang sudah include dengan thermocouple tipe K, driver relay 1 channel, dan LCD I2C berukuran 16x2. Nah, untuk harga dari push button 5 buah ini seharga 10.000. Teman-teman bisa beli di toko komponen elektronika, banyak sekali push button macamnya seperti apa bisa digunakan. Lalu ada Arduino Uno yang harganya sekitar 125.000.
Max 6675 yang sudah include dengan thermocouple tipe K biasanya harganya di range 50.000. Lalu untuk driver relay 1 channel biasanya harganya Rp20.000. Lalu untuk LCD I2C yang ukuran 16x2 ini harganya sekitar 40.000 karena dia sudah include I2C ya. Kalau tanpa I2C akan memakan pin banyak, makanya di sini saya gunakan I2C sehingga pin yang digunakan hanya 2 saja, yaitu pin SDA dan SCL saja di pin A4 dan A5. Jadi kalau misalkan di total keseluruhan harga dari alat ini sekitar 245.000 ya. Kurang lebih harga seperti itu. Nah, cuma kan kalau di toko-toko komponen lain mungkin ada harga beda tipis ya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan TZN4S, temperatur kontrol TZN4S, itu harganya saat ini yang paling murah itu 750.000. Bahkan ada harganya yang sampai 1.250.000 ya. Nah, jadi alat ini bisa digunakan sebagai opsi pengganti dari temperatur kontrol TZN4S. Karena harganya lebih murah, kita bisa rakit sendiri. Karena fitur yang kita ingin gunakan tidak begitu banyak, hanya sedikit fitur yang kita ingin gunakan. Jadi saya sarankan teman-teman bisa buat sendiri karena cara buat dan rangkainya pun cukup mudah ya. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara rangkainya. Untuk push buttonnya, di sini saya menggunakan push button pull up ya. Cuma tidak saya tambah resistor karena sudah menggunakan bawaan dari Arduino Uno. Jadi menggunakan bawaan built-in dari Arduino Uno-nya, jadi saya tidak perlu menambahkan pull up lagi. Jadi langsung pin satunya kita hubungkan dengan ground. Lalu di sini push button menu ini dihubungkan ke pin 2. Modenya kan ada 2, dingin dan panas. Untuk panas ini saya hubungkan di pin nomor 9. Lalu untuk dinginnya di pin nomor 10. Untuk setting nilai dari suhu yang diinginkan, untuk menambahkannya saya hubungkan di pin 12, lalu untuk menurunkannya saya hubungkan di pin 11. Nah, itu untuk sambungan dari push buttonnya ya. Nah, sekarang untuk Max 6675-nya, nah untuk thermocouple-nya dipasang di sini. Plus minusnya jangan sampai terbalik ya. Biasanya plus ini skunnya warna merah, lalu untuk min ini skunnya warnanya biru. Lalu untuk Max 6675 ini kan ada 5 pin ya. Nah, untuk groundnya disambungkan ke ground, lalu VCC-nya dihubungkan ke 5 volt, SCK-nya bisa dihubungkan ke pin nomor 6, lalu untuk CS-nya bisa dihubungkan ke pin nomor 5, lalu SO-nya bisa dihubungkan ke pin nomor 4. Nah, itu untuk sambungan dari Max 6675-nya. Nah, sekarang untuk driver relay-nya. Jadi di sini saya gunakan driver relay agar output yang digunakan, misalkan heater atau pendingin, itu kan memiliki sumber tegangan yang berbeda dan arus maksimal yang berbeda-beda. Jadi makanya kenapa saya gunakan driver relay di sini. Driver relay yang kerjanya di 5 volt ya di sini. Jadi agar kita bisa gunakan heater dan atau kompresor pendingin. Nah, jadi agar bisa prinsipnya sama seperti TZN4S. Outputnya bisa berupa relay atau SSR. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin gunakan SSR yang arusnya lebih tinggi, bisa digunakan SSR yang kerjanya 5 volt. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu jangan lupa untuk VCC-nya dihubungkan ke 5 volt, ground dihubungkan dengan ground. Nah, lalu untuk inputnya dari relay-nya ini dihubungkan dengan pin nomor 8 dari Arduino-nya. Nah, lalu untuk terminal output dari relay-nya bisa dihubungkan ke pendingin atau heater. Nah, lalu untuk LCD I2C-nya ground dihubungkan dengan ground, VCC dihubungkan dengan 5 volt. Lalu untuk pin SDA dihubungkan dengan pin A4, lalu pin SCL-nya dihubungkan dengan pin A5. Nah, jadi seperti itu wiring diagram dari temperatur kontrolnya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara programnya. Nah, nanti untuk programnya juga saya akan upload, bisa teman-teman cek di deskripsi, linknya nanti saya taruh di deskripsi. Oke, selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara programnya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara programnya ya.
Untuk yang pertama teman-teman buka EEPROM clear dulu ya. Bisa teman-teman buka di file, example, lalu di EEPROM clear ini ya. Nah, jika sudah teman-teman buka, lalu teman-teman upload di Arduino teman-teman. Nah, jika proses uploadnya sudah selesai dan EEPROM-nya sudah kosong, maka kita bisa lanjutkan ke pemrogramannya. Kenapa kita harus gunakan EEPROM clear dulu? Nah, di sini tadi kan sudah saya jelaskan bahwa ada fitur di mana jika kita merubah settingan nilai dari batas suhu yang kita tentukan ini tidak akan berubah saat Arduino-nya kita matikan. Jadi, nilainya akan tersimpan di suatu wadah, yaitu berupa EEPROM di dalam Arduino Uno-nya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kita harus hapus dulu EEPROM yang ada di Arduino Uno-nya, agar tidak mengganggu proses penyimpanan nilai dari set value-nya nanti. Nah, jika sudah, kita sekarang akan masuk ke fungsi temperatur kontrolnya atau program dari temperatur kontrolnya. Kita deklarasikan untuk fungsi EEPROM-nya. Nah, lalu ini adalah pendeklarasian dari push button-nya untuk push button menu panas dan dingin, di mana berada di pin 2, 9, 10. Lalu di sini program dari LCD I2C-nya, alamatnya X027 dengan karakternya 16x2. Nah, ini untuk fungsi-fungsi pendeklarasian yang saya gunakan. Lalu di sini untuk fungsi thermocouple-nya. Nah, degree symbol ini fungsi untuk menampilkan derajatnya ya. Jadi kan bisa dilihat di tampilan tadi bahwa ada derajatnya di situ. Nah, lalu ini adalah fungsi dari EEPROM-nya tadi, fungsi untuk menyimpan dari settingan value-nya tadi. Jangan lupa untuk dideklarasikan push button-nya sebagai input pull up ya. Lalu relay-nya sebagai output di sini yang digunakan. Nah, di sini saya tampilkan untuk nama alatnya yaitu temperatur control. Nah, juga nama YouTube saya Kapasitor TED. Nah, bagi teman-teman bisa subscribe dan like channel saya yaitu Kapasitor TED ya. Nah, ini bisa teman-teman ganti, terserah teman-teman ingin namanya nanti seperti apa, atau apa terserah teman-teman, atau jika misalkan tidak ingin digunakan juga bisa dihapus saja. Lalu kita masuk ke fungsi pembacaan dari suhunya. Nah, di sini pembacaan dari suhunya saya menggunakan fungsi integer. Nah, untuk delay-nya, teman-teman bisa rubah berapa lama pembacaan dari suhunya, asalkan jangan sampai di bawah 250 ya. Jadi delay-nya ini jangan sampai 250. Kalau teman-teman setting di bawah 250, maka pembacaan dari sensornya akan error. Nah, jadi saya sarankan harus di atas 250 atau 250 juga tidak apa-apa ya, tidak masalah. Ini fungsi dari thermocouple-nya. Nah, jangan lupa teman-teman juga berikan library dari LCD I2C-nya ya. Saya lupa belum jelaskan tadi karena LCD I2C ini ada library-nya. Nah, di sini untuk fungsi switch case. Nah, switch case ini kita gunakan untuk pilihan menunya. Pilihan menu bisa kita rubah di set value atau kita bisa rubah di mode dingin atau panas. Setting dingin panas, settingan mode atau settingan untuk men-setting nilai dari batas suhunya atau temperaturnya. Nah, jadi di sini saya gunakan dua fungsi switch case ya. Fungsi pertama akan menampilkan dari fungsi set value-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita nyalakan pertama tadi kan yang tertampil adalah fungsi set value-nya. Nah, nanti di fungsi switch state ini ya, di case 0, di fungsi pertama ini. Nah, ini adalah program untuk counter up atau menambahkan nilainya, dan ini untuk counter down untuk menurunkan nilainya. Nah, untuk fungsi penyimpanannya yaitu ada di EEPROM write ini. Nah, ini untuk fungsi penyimpanannya. Nah, oke, jika sudah kita langsung masuk ke menu berikutnya. Nah, menu berikutnya ini kan karena kita menggunakan dua mode ya, panas dan dingin. Nah, makanya di sini saya deklarasikan kalau misalkan tombolnya ditekan, jadi if dingin ini artinya tombol dinginnya itu ditekan, maka LCD print-nya ini akan membaca tulisan dingin, lalu modenya ini berubah dingin.
Nah, jadi settingannya seperti itu. If panas, nah jika tombol panas ditekan, maka akan mengirimkan LCD printnya mode, lalu LCD printnya panas. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika misalkan kita tekan tombol menu, if menu ini, maka akan kembali ke tulisan settingan value yang ini tadi, yang di case 0. Nah, kalau if menu ini ditekan, dia akan tampil di case 1 ini tadi. Jadi sesuai dengan state-nya ini ya. Nah, jadi bagaimana cara membedakan antara mode panas dan dingin? Nah, di sini teman-teman bisa lihat di fungsi tombol if panas dan if dingin ini ya. Jadi kalau misalkan if panas atau tombolnya ditekan, maka modenya ini akan mengirimkan fungsi string panas. Lalu kalau misalkan dingin juga dia akan mengirimkan modenya di string dingin. Nah, fungsi string ini nanti bisa kita gunakan untuk pemanggilan di fungsi berikutnya. Jadi kalau misalkan modenya panas, nah kalau misalkan suhu termokopelnya yang terbaca itu kurang dari dengan settingan value atau settingan yang sudah kita tentukan, maka outputnya itu akan menyala. Maka heaternya akan menyala ya. Jadi logikanya seperti itu. Kalau misalkan heaternya sudah menyala sesuai dengan settingan value yang kita tentukan, maka heaternya akan mati. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi if mode panasnya. Nah, kalau fungsi if mode dingin itu kebalikannya. Jadi kalau misalkan suhunya itu di atas dari yang kita inginkan, maka digital write 8 high, maka artinya outputnya dia akan aktif, pendinginnya akan aktif. Jadi saat pendingin aktif, otomatis suhunya akan menurun terus. Nah, ketika suhunya turun sesuai dengan settingan value, maka dia akan mati. Dia akan nyala kembali jika misalkannya suhunya lebih dari settingan value-nya. Nah, jadi seperti itu untuk membedakan fungsi mode panas dan dingin. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara program temperatur kontrolnya. Jadi karena di alat kita atau di kebutuhan kita ini tidak perlu fitur yang lengkap atau fitur seadanya bisa kita gunakan, teman-teman bisa gunakan ini sebagai alternatif untuk penggunaan temperatur kontrolnya, karena di sisi lain harga dari temperatur kontrol TZN4S ini sangat mahal ya. Perbandingannya hampir 3 kali lipat dari alat yang kita buat ini, jadi sangat murah. Nah, misalkan kita ingin buat penetas telur, kita bisa gunakan temperatur kontrol ini, atau oven pemanggang roti. Nah, atau misalkan kita gunakan pendingin di kulkas atau pendingin cairan yang perlu pendingin. Nah, kita bisa gunakan alat ini untuk alternatifnya. Jadi kita tidak perlu beli lagi TZN4S. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye-bye.